Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang saya hormati para mahasiswa baru angkatan 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu menjaga diri dalam kondisi pandemi ini. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan ini yang kaitannya dengan motivasi di dalam pembelajaran atau proses belajar ke depan. Yang pertama, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana kunci sukses mahasiswa, apakah cukup dengan bekal dan motivasi serta lingkungan yang mendukung. Terus pertanyaan itu muncul, bagaimana kalau hanya berbekal motivasi, apakah bisa dilakukan? Nah, ini akan saya jawab satu persatu supaya nanti tidak lupa. Pada prinsipnya, motivasi itu memang menjadi segalanya. Kalau di dalam agama kita diajarkan nawa itu. Nawa itunya kalau itu kuat, itu artinya separuh jalan untuk menuju kesuksesan. Tetapi meskipun ada bekal dan lingkungan yang mendukung, tetapi motivasinya tidak tergerak, maka tidak mungkin kita bisa mencapai sesuatu yang kita harapkan. Oleh sebab itu, saya punya simpulan bahwasanya 3 aspek yang harus didapatkan di samping bekal secara internal, interpersonal, juga lingkungan itu mendukung. Ditambah dengan motivasi dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau 3 itu dirangkum menjadi satu, maka insya Allah apa yang Anda inginkan, cita-citakan itu akan tercapai. Hanya permasalahan sekarang kadang-kadang motivasi itu akan lebih berat pada bekal dirinya kita sendiri atau melihat lingkungan di sekitar yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini pengaruh internal dan eksternal itu juga harap menjadi perhatian supaya Anda tidak terseret pada bidang atau di luar dari kemampuan yang saudara miliki. Ini Anda yang bisa menjadi filter di dalam menghadapi lingkungan dan juga bekal diri untuk menuju prestasi. Yang kedua, belajar seni apapun ini pasti harus menggunakan basic. Ini ada pertanyaan, apakah kalau belajar musik itu hanya cukup diberikan pelajaran do, re, mi, fa, sol, dan seterusnya, tanpa ada pengantar sebelumnya. Nah, kebetulan saya orang tari. Saya menganalogkan belajar tari, musik, seni rupa, dan seni yang lain. Prinsipnya sama. Kita harus belajar basicnya dulu sebelum ke praktis. Artinya apa? Sebelum dikenalkan notasi do, re, mi, fa, sol, sebelum dikenalkan kepada gerak tari, klasik, kerakyatan, dan seterusnya, atau aliran di seni rupa, kita juga harus dibekali pemahaman awal tentang seni dan manfaatnya itu sebenarnya untuk apa. Nah, dari situlah maka akan muncul daya tarik, kemudian masuk ke dalam praktis. Kita langsung menuju ke bagaimana sesuai dengan bidang atau hobi kita masing-masing. Itu akan menjadikan motivasi juga bertambah untuk belajar menyanyi, menari, dan seterusnya. Di dalam proses pembelajaran seni, saya kira itu bagian dari perkembangan peserta didik yang secara psikologis akan menyertai pribadi-pribadi masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, apakah untuk bisa mewakili UNY di dalam festival seni tingkat nasional atau internasional harus mengikuti UKM atau unit kegiatan mahasiswa?
Saya menjawab bisa ya, bisa tidak. Karena apa? Ormawa itu kan tidak hanya UKM, tetapi juga bisa lewat hima, bisa melalui BEM dan lain-lainnya. Karena ormawa di UNY kan banyak sekali. Nah sekarang saya ganti bertanya, bidang saudara apa? Kalau memang UKM-nya itu memang lebih spesifik, ya carilah UKM yang memang memberikan alternatif pembelajaran atau keterampilan di bidang yang saudara senangi. Kalau di Hima itu lebih kepada organisasi. BEM juga seperti itu. Nah, sehingga kalau untuk menyalurkan minat bakat di bidang seni, ya saya kira akan lebih tepat jika saudara masuk ke UKM. Tetapi jika tadi pertanyaan Anda untuk mewakili UNY ke festival nasional atau bahkan internasional, itu relatif. Artinya bisa ikut UKM, bisa tidak. Syaratnya memang harus Anda punya kompetensi, punya keahlian yang memang tidak dimiliki teman-teman yang lain, atau istilahnya memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kalau Anda sebagai seorang pemain drama atau teater yang baik, meskipun Anda tidak ikut di UKM, tapi teman-teman UKM tahu bahwa saudara punya kemampuan, pasti akan dijadikan bagian untuk memperkuat UKM teater. Karena itu aset yang luar biasa untuk UNY ke depan. Nah, di dalam dunia tari, kebetulan saya pernah mengelola di pembinaan kemahasiswaan, seni tari itu beberapa kali yang mewakili juga berkolaborasi. Teman-teman UKM bergabung dengan HIMA, Himpunan Mahasiswa Jurusan, yang mempunyai jurusan pendidikan seni tari. Nah, akhirnya akan semakin kuat. Jadi ini sisi-sisi yang harus kita lihat, bisa kedua-duanya. Itu pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan keempat, berkaitan dengan mengemas seni tradisi. Bagaimana supaya generasi muda itu tidak bosan atau jemu. Nah, ini pertanyaan bagus karena selama ini kita lihat di masa pandemi, kalau Anda buka di YouTube atau yang lain, itu seni tradisi banyak sekali diunggah di situ. Nah, itulah salah satu cara supaya generasi muda itu tetap senang dengan kesenian tradisi. Salah satu contohnya ketoprak. Ketoprak di tangan maestro ketoprak yang namanya Bondan Nusantara itu sekarang menjadi sineprak, sinema ketoprak, yang pemainnya semuanya adalah kaum milenial. Usianya rata-rata antara 17 sampai 22 tahun bermain ketoprak dalam durasi hanya 7 menit, maksimal 10 menit. Anda bisa membuka dan membuktikan itulah kemasan-kemasan yang diperlukan untuk daya tarik kaum milenial terhadap seni tradisi. Nah, tantangan ke depan saya juga baru merancang bagaimana wayang orang sinematik itu bisa diunggah sehingga memberi daya tarik, ditonton di masa pandemi. Nah, inilah hikmah dari COVID ini juga ternyata muncul karya-karya inovatif bidang seni di media sosial yang bisa diakses siapapun tanpa harus melakukan kontak dengan pendukung, kontak dengan penonton yang berjubel, tapi cukup di rumah saja bisa menikmati kreasi-kreasi anak-anak milenial. Anda mestinya akan termotivasi melakukan hal yang sama di bidang saudara masing-masing. Ini saya kira salah satu contoh untuk memotivasi karya. Dan pertanyaan kelima yang terakhir diberikan pada saya kaitannya dengan bakat dan usaha. Bagaimana memadukan dua-duanya itu antara bakat, usaha, dan hasil yang dicapai ketika kita menekuni bidang seni. Saya mengatakan bakat itu memang juga
ada kontribusi untuk menuju ke prestasi. Tetapi hanya dengan bakat saja tidak cukup tanpa ada usaha. Nah, usaha di sini nilainya akan lebih besar dari sekedar hanya bakat. Karena bakat itu kan semua orang punya, hanya prosentasenya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Sehingga bagi yang mereka memiliki bakat yang besar itu relatif akan bisa mencapai satu upaya untuk mewujudkan cita-cita. Tetapi kalau yang bakatnya kecil, kadang-kadang tidak ada motivasi, itu akan hilang. Contohnya banyak sekali ketika masa kanak-kanak bakat seninya muncul, tapi ketika mulai SMP, SMA hilang. Karena apa? Tidak ada motivasi atau yang ada yang memotivasi untuk menuju ke prestasi yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya hanya berpesan berkaitan dengan bakat, ini sebenarnya juga lingkungan sangat mendukung. Sungguh pun memiliki bakat, tetapi kalau lingkungannya tidak mendukung, maka bakat itu tidak akan tumbuh subur. Oleh sebab itu, pandai-pandailah mensiasati. Jika Anda merasa memiliki bakat, tetapi lingkungan tidak mendukung, carilah atmosfer lingkungan yang mendukung untuk berinteraksi. Saya kira ini dari saya, dan sebagai penutup, saya hanya mengatakan bahwa motivasi itu is the best. Artinya segala sesuatu itu tanpa motivasi tidak bisa terwujud. Tentunya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan yakin bahwa apa yang kita inginkan pasti akan terjadi sepanjang motivasi itu tidak pernah padam di lubuk hati kita masing-masing. Sekian, terima kasih, selamat dan sukses Anda dalam belajar selama berada di universitas yang kita cintai ini. Salam budaya, lestari budayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.